Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas apa sih alasannya mengapa si DC pinjol ini tidak menagih ke rumah walaupun kalian sedang punya hutang di pinjol. Simak video ini sampai habis. Oke teman-teman, mungkin sangat banyak nih nasabah pinjaman online alias pinjol yang selalu menunggak pembayaran cicilan. Sehingga perusahaan penyelenggara pinjol akhirnya bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan penagihan. Nah, mereka itu yang dikenal dengan DC atau debt collector pinjol. Nah, kehadiran DC lapangan ini ternyata membuat masyarakat jadi resah nih. Namun, ternyata ada solusi buat kalian yang merasa khawatir akan adanya DC. Nah, ada daftar pinjol yang tanpa DC lapangan yang bisa kalian gunakan. Itu pernah saya sebutin di video sebelumnya. Apabila pinjol tanpa DC lapangan tersebut sudah resmi, sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK sehingga aman untuk kalian gunakan. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan kenapa ada alasan DC pinjol itu tidak datang ke rumah kalian. Ya, ada beberapa alasan DC lapangan itu tidak datang ke rumah nasabahnya saat kalian gagal bayar. Oke, jadi gini, biasanya tidak kedatangan DC ini menyebabkan sebuah hal yang menyenangkan nih buat kalian, sebab kalian tidak merasa terganggu, ya. Akhirnya enak nih buat gagal bayar di aplikasi itu. Oke, jadi gini nih, alasan pertama adalah satu adalah kebijakan dari perusahaannya. Nah, beberapa perusahaan telah menetapkan kebijakan terkait terhadap agen DC lapangan. Nah, beberapa penyedia layanan pinjaman online bahkan memilih untuk sepenuhnya menghapus keberadaan agen DC lapangan. Nah, ini bisa menjadi alasan mengapa tidak ada DC lapangan ke rumah kalian, meskipun kalian terdaftar sebagai nasabah yang sedang gagal bayar. Oke, alasan yang kedua nih, meminimalkan biaya operasional. Nah, mengirim DC ke rumah membutuhkan biaya yang tidak sedikit nih bagi perusahaan pinjolnya. Oleh karena itu nih, beberapa penyedia layanan pinjaman lebih memilih untuk tidak mengirimkan DC ke rumah untuk menghemat biaya operasional. Jadi itu alasannya. Nah, selanjutnya, alasan yang ketiga adalah penggunaan sistem penagihan secara online. Nah, untuk mengurangi biaya operasional, perusahaan beralih ke sistem penagihan online. Meskipun menggunakan DC, tetapi mereka bekerja secara online dengan mengirim pesan atau melakukan panggilan kepada nasabah gagal buy. Yang pastinya cara nelponnya dan chattingnya kemungkinan biasanya barbar. Oke, selanjutnya alasan yang terakhir, yang keempat adalah mengurangi konflik di masyarakat. Jadi gini, kehadiran DC seringkali menyebabkan konflik di antara masyarakat. Nah, kedatangan DC ini dapat memicu ketegangan, baik itu dari pihak DC-nya maupun dari pihak nasabahnya, yang katanya sih tidak mau kooperatif dan sebagainya. Itu alasan DC-nya. Nah, untuk menghindari gesekan ini, perusahaan pinjol biasanya lebih memilih untuk tidak mengirimkan agen DC lapangannya ke rumah nasabah. Nah, jadi gitu teman-teman ya, ada 4 alasan tuh. Yang kenapa DC-nya itu malas untuk menagih ke rumah. Atau kenapa kalau kalian sedang gagal bayar lama, DC-nya tidak datang-datang ke rumah. Mungkin salah satunya dari 4 alasan yang saya sebutin tadi. Oke, gitu saja teman-teman info kali ini, singkat saja. Semoga info ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.